Nah salah, yang bermasalah dulu lagi mencari agama. Dianggap agama itu bisa menolong masalah. Ya nggak mungkin, malah tambah masalah itu yang mesti. Iya. Makanya damailah dengan hidupmu sendiri. Gitu. Hargai diri gitu kan. Jadi damai antara yang hidup dan yang menghidupi. Itulah satu-satunya kita itu supaya tidak menghadapi masalah. Makanya jangan pernah ngomongkan bayar hutang. Masalahnya kamu hutang itu apa? Gitu loh. Nah yang nyuruh kamu hutang itu siapa? Tiba-tiba waktu bayar kamu nggak punya uang kok terus ngomong sama orang saya minta tolong supaya hutang saya terbayar. Ini kan masalah. Iya, masalah. Salahnya kamu kok hutang. Iya, nah itu. Karena ditanya, memang waktu itu saya butuh. Padahal kebutuhan dengan hutangmu nggak imbang. Nggak imbang, nah itu. Gitu loh. Makanya hidup itu kalau nggak mampu ya sudah. Sudah, nah. Gitu loh. Nggak mampu dipaksa. Setelah sudah begini, sudah begitu, nanti bingung. Bingung sendiri. Mencari orang yang bisa mengeluarkan dari masalah itu. Masalah itu. Ya salahnya kamu itu mencari masalah. Ya. Maka manusia ini sebenarnya ya dunia bisa seperti ini karena otaknya yang penuh masalah. Makanya orang-orang Jawa itu aras-arasen dengan masalah itu. Makanya caranya gimana? Bersemedi, diam diri, guyang-guyu, tenang wes. Yang penting ora turut-turut telan. Ya. Makanya kalau ada orang ngomong begini begitu, kita dianggap orang ateis, dianggap orang yang murtad dan lain sebagainya. Wes ketawain wes. Jelas kamu itu orang bermasalah. Ngono wes enak. Jadi kalau dengar orang-orang ngomong seperti itu, pasti ini orang bermasalah. Kalau nggak bermasalah nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nah, itu. Yang bermasalah adalah otakmu. Manusia itu belajarlah supaya otakmu itu nggak penuh masalah. Buatlah tenang, buatlah damai. Kalau kita nggak kuat, nggak usah ngoyo-ngoyo. Supaya apa? Supaya kita nggak penuh masalah. Nah, itu. Jadi makanya ajaran Jawa itu seperti itu indahnya sebenarnya. Tapi karena sudah dirusak, ya orang Jawa sendiri juga banyak yang bermasalah sekarang. Iya, baru bisa ngapalin Nono Coroko merencanakan bulan depan akan ada musibah. Ya. Baru melek berapa hari sudah ngomong saya ketemu Nyi Roro Kidul. Ya. Diam di kamar dengan bakar dupa dengan komat kamit katanya bicara dengan Pak Karno. Nah ini kan orang-orang bermasalah juga sebenarnya. Gitu loh. Makanya kok tega-teganya mengatasnamakan leluhur-leluhur yang sudah tenang di sana. Tiba-tiba terus pertanyaan gini, yang bilang seperti itu loh, orangnya itu siapa, kayak apa, gitu loh. Masalahnya kok semudah itu. Makanya saya kadang-kadang lihat di konten YouTube tuh gedek kadang-kadang lihat orang yang seperti itu. Sedikit-sedikit ini sudah waktunya. Nah, ini Nyi Roro Kidul sudah waktunya nagih janji. Kapan yang ngomong mau nagih janji? Kementerian sampai ditagih tenan nyawamu dijabut. Nah, kita walaupun seperti itu ya kita doakan mudah-mudahan semuanya dapat pemikiran yang cerah. Hilangkanlah masalah di dalam otakmu supaya kamu itu nggak nakut-nakuti orang. Gitu. Dan orang-orang yang mendengarkan seperti itu, kamu jangan dengarkan orang-orang yang bermasalah. Gitu. Karena itu jelas sudah bermasalah di dalam otaknya. Gitu. Nggak perlu melihat orangnya itu sakti. Saktinya orang sekarang kayak opo. Gitu. Enggak makan sehari ya tetap kelentere ragla rubah kok sakti. Mau sakti apa? Ya harus tercerdaskan juga gitu kan. Saya ajarkan memang seperti itu. Mari kita cerdas. Kita nggak perlu tergoyahkan dengan ajaran-ajaran dari luar yang begini begitu. Kita yakin pada diri kita sendiri. Gitu lah. Asalnya kambing itu ngomong mbek ya mbek, nggak bisa kambing itu disuruh ngomong makan mama, makan papa, nggak bisa. Yang namanya sapi itu dari dulu mah ya mah. Wes nggak usah merencanakan sapi ini bisa bicara begini begitu. Ngelantur orang bermasalah lagi. Nah, ini percayalah seperti itu. Mungkin lanjut lagi kan. Ini udah beda topik lagi gitu Mbah, beda pembahasan. Kan kemarin Mbah
mungkin mendengar juga tentang para biksu yang berbondong-bondong dari Thailand, dari Indonesia gitu kan, dari mana-mana tuh datang ke Borobudur gitu kan. Kita berbicara sesuai fungsinya gitu kan. Ketika dari katakanlah ibadah haji ke sana gitu kan, ke Ka'bah, kita mengelilingi juga sama gitu kan. Mungkin yang saya lihat para biksu juga, atau kan saya baca-baca bahwa para pendahulu kita Nusantara itu ketika datang ke Borobudur itu ya apa ya, menyinergikan diri dengan alam, bahwa di tempat itu tuh katakanlah keramat lah, ada energi langsung dari alamnya gitu kan. Dan di Kuaknya itu ketika dengan hal serupa sama Ka'bah juga, di dalamnya Linggayoni. Di Ka'bah juga di Borobudur juga ternyata ada Linggayoni juga. Fungsinya sama. Nah, apakah ini apakah lagi gitu konsep pemasarannya ini lebih baik jadi rame gitu kan. Ya karena saya mikirnya gini kok, mungkin kira-kira orang dulu untuk memantapkan cara beribadahnya, yaitu karena sumber dari kita itu dari Linggayoni itu. Maka itu yang kita puja. Nah, disimbolkan di situ batu, supaya kita itu nggak selalu merendahkan itu loh, tentang Linggayoni itu. Nah, ibadah dengan berkeliling dan lain sebagainya, kalaupun nggak berkeliling juga sah-sah saja kok. Itu kan sebenarnya hanya menikmati keindahan bangunan itu. Apakah di situ ada Tuhan yang bersemayam lalu kita kelilingi? Kalaupun iya, apakah Tuhannya nggak marah kira-kira? Gitu loh. Kita pakai logika saja. Bukannya merendahkan. Cuman sebenarnya kalau cara ibadah-ibadah seperti itu, ya memang itu aturan. Ya sudah, lakukan saja. Dan jangan sekedar berkeliling. Lihatlah keindahan-keindahan masa lalu membuat bangunan yang seperti ini sampai sekarang dengan gempuran gempa ya. Akhirnya dia nggak roboh, dia nggak tenggelam, kuat. Nah, mestinya itu yang diagungkan. Gitu. Secerdas apa nih orang yang bangun usah kita tuh menyana-nyana bahwa di situ adalah tempatnya atau rumahnya Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan kok rumahnya kayak gitu? Ya nggak mungkin. Iya. Tuhan pencipta alam seperti ini, indahnya kok rumahnya cuma seperti itu. Ya nggak mungkin lah. Mungkin lebih indah dari alam ini rumahnya. Nah gitu loh. Mungkin itu sudah jadi tidak itu semuanya cuma ya. simbol untuk memantapkan hati kita supaya kita tuh selalu mendekatkan diri, supaya kita tuh selalu memanfaatkan diri itu sebaik mungkin. Cuman itu loh, dengan berkeliling menandakan bahwa kita belum stroke atau belum linu. Nah, maka bersyukurlah dengan berkeliling-keliling itu, dengan menikmati keindahan bangunan yang sudah dibangun itu. Maka sah-sah saja lah ajaran-ajaran seperti itu. Kita itu mau ngomong agama apa, mau membicarakan tentang ilmu apa, larinya kemana tuh? Larinya tetap ke Linggayoni. Tetap sangkan paraning dumadi. Tetap kita membicarakan tentang asal mula kita ada. Cuman itu, kita mau dengan berdalil kitab ini ditulis oleh ini orangnya masyhur seperti ini. Lah kok tulisanmu kok diandal-andalno, nanti arah-arahnya juga membimbing kita itu untuk melakukan kebaikan. Ya tetap seperti itu. Semuanya sama. Ya, supaya kita itu masuk ke rasa, bisa merasakan penderitaan orang lain. Ya cuman itu. Di balik itu nanti tentang ketuhanan, ya kita kembali ke sangkan paraning dumadi. Asal mula kita diciptakan dari siapa? Dari Adam itu. Gitu. Makanya kalau kita membicarakan Linggayoni diartikan dengan bahasa vulgar, ya rusak, maka dinamai Adam lah yang cocok. Dan Ibu Hawa. Nah, sudah. Itu enak dengan bahasa-bahasa filsafat atau kalau bahasa Jawa itu bahasa Slemoran ya. Gitu. Disilokakan, disilipkan, penyimbolan. Nah intinya mungkin kata kuncinya biar tidak vulgar dikasih nama Adam dan Hawa. Kasih nama itu. Nah, agama itu kan jelas, makanya agama itu juga bahasa sini sebenarnya. Orang lain nggak punya bahasa agama itu. Sudah tanya,
Bahasa sini agama lalu dibawa contoh ke bawah Arab. Nanti apa nanti artinya? Nggak ada. Nggak ada. Karena agama itu juga sama, juga perbuatan lingga dan yoni. Menyatukan diri, maka disitulah gomo. Gomo ya. Gitu. Makanya ada pepatah Jawa mengatakan sahadat panetep panoto gomo. Sahadat dengan pengakuan sangkan parani dumadi. Panetep untuk menetapkan pada diri kita bahwa kita asalnya dari situ. Panoto, maka ditatalah cara untuk melakukan hubungan itu dengan senggama itu. Maka dengan cara bersaksi dulu, disaksikan orang banyak, berarti supaya sah dia melakukan senggama itu antara laki-laki dan perempuan orang lain itu. Tetap agama, maka agama itu agamane aji. Agama itu pegangan yang sangat luar biasa. Sakralnya, maka dinamakan aji. Aji artinya dayane barang siji sing sarutomo. Oh iya. Apa sarutomo? Diucapkan dengan vulgar saru, tapi manfaatnya utama karena bisa menciptakan manusia. Itulah agomo. Ya, setelah melakukan kelihatan namanya egomo. Ya, di saat mau bicara baru melakukan bicara dengan gelinak-gelik namanya ugomo. Coba kurang jelas gimana? Ya. Jadi nggak ada bahasa agama itu selain mengadopsi dari bahasa Jawa. Di Nusantara. Ya. Nusantara. Bahkan Badan Nasional pun juga mengatakan agama. Kalau orang Jawa mengatakan agomo. Agomo saka tembung agemane aji. Pegangan yang sangat suci. Maka kita sakralkan itu. Dengan mensakralkan agama. Maka larinya mencari Tuhan sangkan parani dumadi. Kemana ya ke Linggayoni. Intinya menceritakan maskulin dan feminim lah. Seperti itu. Tapi nggak bisa diucapkan dengan vulgar. Maka dengan bahasa Slemoran, bahasa filsafat itulah menjadilah agama yang sangat besar saat ini. Nah, dari agama itu dikumpulkan cerita-cerita masa lalu, cerita tulisan-tulisan orang terdahulu menjadi kitab-kitab bertumpuk-tumpuk. Dengan adanya kitab atau tulisan orang-orang masa lalu, karena dulu belum banyak orang bisa nulis dan bisa membaca, maka kitab pun dinamakan kitab suci. Gitulah. Mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Oh ya. Terima kasih banyak gitu kan nanti kapan-kapan saya pasti kesini lagi untuk yang suka buruhnya dari Mbah Darno gitu Ya sudah kita cukup sekian. Sekali lagi bila ada salah-salah kata yang memang bicaranya wong ngelantur. Tapi penemuan Jawa itu memang kalau saya sendiri ya nggak mungkin kehabisan akal dan kehabisan cerita. Karena semuanya yang kita ceritakan, yang kita omongkan ngalor ngidul ada pada diri kita sendiri. Ada diri kita. Bahkan Tuhan pun bersemayam di sini. Tuhan Gusti sampun kasalira wonten anggo kita pribadi. Jadi kita nggak usah mencari Tuhan kemana-mana. Cari di diri sendiri. Maka dengan seperti itu, maka semuanya kami doakan semoga selalu rahayu sagung dumadi rahayu ingkang pinanggih. Rahayu.